Amin, shalom semuanya. Tetap sukacita, tetap bersemangat ya, tetap sehat dan terus mengalami pengalaman-pengalaman supranatural dengan Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan saya segera baca bersama dengan saudara di dalam Yesaya pasal 58. Yesaya pasal 58 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Saya baca buat saudara. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Haleluya. Saudara, kalau kita melihat perikop ini tentang kesalehan yang palsu dan yang sejati. Sebenarnya dengan kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa bukan karena perkara apa yang kita lakukan setiap hari kita sepertinya seolah-olah kita berbuat baik, seolah-olah kita memuji memuliakan Tuhan, sepertinya kelihatan kok saleh banget ya. Tetapi pada kenyataannya hati kita terkadang jauh dari hadapan Tuhan. Yang terkadang Tuhan selalu mengajarkan kita bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah tergerak karena kebutuhan manusia, tetapi yang bisa menggerakkan hati Tuhan karena melihat iman saya dan saudara. Jadi sebenarnya Tuhan tidak pernah melihat ritualmu setiap hari. Waduh, sepertinya kelihatan orang yang sangat agamawi, orang yang sangat setia, orang yang sangat saleh. Tetapi dapatkah terlihat di dalam kehidupan kita pertumbuhan rohani yang benar? Karena buat apa kita beribadah kepada Tuhan tetapi kita mengadakan penyimpangan di hadapan Tuhan. Kita sepertinya setiap hari berlutut di kaki Tuhan, tapi bagaimana setelah kita selesai berlutut beribadah? Sifat lama kita masih kelihatan, emosian, suka marah, sulit sekali untuk ditegur, sulit sekali untuk dinasehati, selalu merasa diri benar dan selalu sok pintar dalam melakukan segala sesuatu. Tuhan bilang, walaupun kita jungkir balik berdoa, ya, kita tidak akan menangkap apa-apa, ya. Engkau tidak akan pernah melihat bagaimana doamu akan dijawab dari tempat yang maha tinggi. Jadi benar Ibu Rida bersaksi tadi bahwa bukan masalah mujizat, tapi masalah kita ini berproses dengan Tuhan sehingga terbentuklah satu karakter ilahi di mana kita mengaku orang percaya tetapi kita dapat dipercaya dalam sikap, di dalam buah-buah kita setiap hari. Ya, makanya ada 9 buah roh. Satu aja kita lakukan itu sudah mempengaruhi kehidupan kita seluruhnya, bahkan memberkati kita. Makanya hari ini Tuhan tidak pernah tertarik dengan ibadahmu yang kelihatan kusuk tapi hatinya busuk, saudara. Ya. Karena kita lihat banyak orang memperlihatkan kekusukan dia dalam beribadah, tapi hatinya busuk setengah mati. Hari ini Tuhan bicara kepada kita begitu keras. Sekarang ini kita lagi disaring sama Tuhan. Sekarang ini kita lagi ditampi oleh Tuhan. Sekarang ini kita lagi dimurnikan oleh Tuhan. Kita bukan kanak-kanak lagi, tetapi Tuhan mengecam setiap sikap-sikap hati yang kurang benar. Dan hari ini saya pastikan kalau kita mau bertumbuh, apapun yang Tuhan bicarakan, kita akan terbuka hati untuk menerimanya. Saudara, jangan cuma dengar yang kepinginnya khotbah berkat-berkat terus, kepinginnya yang membuat kita dinina bobokkan. Tapi hari ini, dapatkah engkau ada perubahan sikap? Dapatkah engkau dalam kehidupanmu sehari-hari ada buah yang engkau hasilkan? Kalau mungkin engkau tipe orang yang suka tersinggungan, tipe orang yang tidak kenean, ya, mari bertobat, saudara. Karena saya percaya terlalu banyak yang Tuhan proses dalam hidup kita sebenarnya membina kita supaya kita tahu diri bahwa hidup kita ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Memang kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan bukan berarti kita sudah bebas, kita sudah nyaman, kita sudah enak. Bukan loh, saudara. Justru semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita belajar banyak tentang firman Tuhan, kita banyak dituntut untuk melakukan kebenaran itu.
Dan untuk melakukan kebenaran tidak mudah loh saudara, ya. Kita kadang-kala tampilnya, waduh pintar sekali mengatur orang, pintar sekali mengendalikan orang. Tetapi kalau kembali ke diri kita, bisakah kita diatur? Karena seringkali kita merasa jauh lebih hebat dari orang lain. Kita merasa kita ini pemimpin, kita penguasa. Jadi rasanya kita sok sempurna aja begitu ya. Tapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan loh, ya. Saya punya anak 3. Saya sangat tertemplak kalau mana anak saya tegur saya. Dengan sendirinya saudara saya bilang, saya malu untuk berkhotbah kalau saya tidak melakukan. Saya tidak pernah angkat topik yang misalnya topik tentang suka memaafkan, sementara saya ini enggak suka memaafkan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya melihat di dalam saya punya kehidupan sehari-hari, realita hidup sehari-hari. Saya berani minta maaf kepada anak-anak saya ketika saya memang salah. Dan disitulah saya mengalami damai sejahtera ketika saya ini, walaupun saya dan anak saya ini orang tua, saya ini mama. Dan terkadang saya berpikir, karena saya mama, kamu duluan dong yang minta maaf karena kamu anak. Tapi saya betapa senang dan sukacita hati saya ketika saya datang kepada Devon dan mengatakan, Devon, mami minta maaf ya, tadi mami marahin kamu. Setelah itu plong loh saudara. Setelah saya minta maaf kepada anak saya, si Devon, kami berdoa bersama-sama dan setelah itu selesai, ya. Dan ini yang membuat saya merasa bahwa pertumbuhan karakter yang benar itu dimulai dari bagaimana kita bereaksi benar tentang firman. Ya. Saya sangat bersyukur kalau sampai hari ini kita ini benar-benar ada pertumbuhan rohani. Jangan sampai kita ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel ya, kelihatan seolah-olah baik, tetapi dalam kesehariannya mereka suka berbantah, suka berkelahi, bahkan tinju-tinjuan. Aduh, haleluya saudara. Tuhan tidak pernah tertipu ya dengan sikap baik kita yang bisa dilihat oleh manusia. Tapi Tuhan ya sangat tahu sebenarnya apa yang saudara simpan di dalam hatimu. Saudara, makanya hari-hari ini saudara kita perlu berdoa di hadapan Tuhan. Karena ingat bahwa mati kita tidak tahu kapan. Karena kejadiannya beberapa minggu yang lalu, ada orang telepon saya pagi hari jam 7 pagi, suami istri, karena kena COVID ya. Waktu kami sedang menyembah Tuhan jam 7 pagi saudara, Tuhan bilang ya, waktu kami menyembah Tuhan, Tuhan bilang, jangan minta perpanjangan umur, karena apa yang aku buat selalu yang terbaik. Ini 2 orang suami istri ini sudah 2 atau 3 hari kena COVID saudara ya. Yang sangat mengejutkan saya saudara ya, pas amin dia mati saudara. Saya kaget luar biasa. Sampai seperti saya pagi itu seperti patung saudara, karena nggak nyangka ya, kaget saya saudara. Pas amin mati saudara. Saya pikir istrinya akan kecewa dengan saya. Saya pikir istrinya akan kepahitan ya, karena ada doa maka mati begitu saudara. Tapi 5 menit kemudian istrinya telepon saya dan berterima kasih. Dia bilang begini, Ibu Hesti, puji Tuhan, suami saya sudah 4 tahun tidak pernah injak gereja, suami saya tidak pernah berdoa. Terakhir dia berdoa sama Bu Hesti. Ternyata itulah saat dimana dia jumpa dengan Tuhan ya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, bukan karena kematiannya, tapi setidaknya waktu terakhir dia menghembuskan nafas, dia memanggil nama Tuhan. Urusan dia masuk surga atau tidak itu bukan urusan saya, tetapi Tuhan punya kuasa untuk dia saudara ya. Yang terpenting pada saat itu kami sudah menyerahkan diri orang ini kepada Tuhan. Dan saya benar-benar kaget, ternyata keputusan hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Sekejap bisa diambil saudara. Dan saudara tahu, 10 menit kemudian ada lagi nih suami istri telepon saya, Bu Esti, kami sudah keliling Surabaya, nggak ada satupun rumah sakit yang menerima kami. Padahal kami ini ada asuransi loh Bu. Kami ada duit Bu, bukan ada duit ya, kami sudah siap untuk bayar rumah sakit, tetapi semua kamar penuh. Saking kelelahan keliling-keliling rumah sakit, suaminya mati di mobil saudara. Waduh, tambah kaget lagi saya saudara ya. Saya bilang, ya Tuhan, kok nyawa seperti dicabut-cabut begitu saja. Dan hari itu ada 5 orang yang meninggal saudara karena COVID-19. Saudara, dari situ saya belajar bahwa ternyata kita harus menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana, yang selalu ada persiapan, yang selalu menyalakan pelita.
Jadi bukan karena ritual ibadahmu yang dilihat oleh Tuhan, tapi bagaimana kesiapan hatimu untuk benar-benar siap diatur oleh Tuhan, siap untuk ditajamkan oleh Tuhan. Sehingga orang yang siap ditajamkan oleh Tuhan, orang yang siap menerima teguran Tuhan, dialah yang akan melihat perkara-perkara ajaib bersama dengan Tuhan. Makanya kalau hari ini saudara diuji melalui masalah-masalah yang berat, saya bilang itu yang terbaik buat saudara. Karena disitulah Tuhan ingin melihat apakah hatimu benar-benar tulus mencintai Tuhan. Ya, saya sangat senang karena saya bisa melihat Ibu Wiwi sampai hari ini kuat bertahan di dalam Tuhan. Wah, benar-benar Ibu Wiwi saya lihat ya, dahsyat ya. Semakin besar masalahnya, semakin membawa Ibu Lili kepada kesempurnaan di dalam Tuhan. Sehingga kalau hari ini bisa sharing, bisa bersaksi, wah itu karena kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Bahkan saya kagum melihat Ibu Wiwi ya, di masa pandemi seperti ini ya, benar-benar dibuat Tuhan bersinar ya. Dan saya yakin Ibu Wiwi akan menjadi perpanjangan mulut lidah Tuhan untuk bersaksi, karena terlalu banyak yang Tuhan izinkan terjadi di masa pandemi ini ya. Sebagaimana Tuhan juga telah menyatakan mujizatnya kepada Pak Yulianto dan Ibu Rida. Aduh, selama 6 bulan ada di Singapura. Wah, ini tidak mudah ya. Tetapi saya juga sedikit iri melihat Pak Yulianto sama Ibu Rida makan hidangan bagaikan hidangan raja, saudara, yang sampai mereka saya lihat bukan kurus di negeri orang, malah gemuk-gemuk. Haleluya. Ya, saya tidak pernah melihat wajah Ibu Rida ini kelihatan sakit. Malah saya selalu lihat kok sehat-sehat aja ya. Ini anugerah Tuhan ya. Bahkan bukan kurus, biasanya kalau sakit kurus, malah ini kok di masa sukar tetap mekar ya. Haleluya. Ya, benar-benar dibela ya Ibu Rida ini ya. Ya, inilah saya bilang, kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan benar-benar akan permuliakan kita. Penyakit yang Ibu Rida alami ternyata membuat satu kemuliaan yang luar biasa ya. Makanya Ibu Rida hebat ya, Tuhan pakai Ibu Rida lebih luar biasa lagi. Dan bersyukur Ibu Rida punya suami yang selalu mendampingi siang maupun malam. Wah, haleluya ya. Benar-benar Pak Yulianto juga teruji ya, di masa pandemi bolak-balik ke rumah sakit dan tidak tertular. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Ada orang sudah mengurung diri di kamar, sudah mengikuti protokol kesehatan, kena COVID juga ya. Tapi bersyukur Pak Yulianto bolak-balik ke rumah sakit, mengurus banyak hal, tidak tertular, tidak terjangkit. Nah, ini bukti hidup orang benar selalu di cover oleh Tuhan. Hidup orang benar selalu dilindungi oleh Tuhan ya. Saya yakin bahwa perlindungan Tuhan terjadi pada Pak Yulianto karena Tuhan tahu mengurus sang istri yang lagi sakit. Jadi Tuhan selalu lindungi kemanapun pergi dan berada. Makanya hari ini saya sangat bersyukur dengan kesaksian-kesaksian saudara, karena membuat saya termotivasi, membuat saya terbangkit. Saya pribadi sebagai seorang hamba Tuhan, ada kalanya saya nangis di hadapan Tuhan. Ada kalanya juga saya tidak kuat menanggung beban loh saudara. Terus saya mau curhat kepada siapa ya? Akhirnya saya cuma ambil gitar saya dan saya nyanyi di hadapan Tuhan. Itu satu penghiburan saya di hadapan Tuhan ketika saya menyanyi. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saudara, segala beban yang saya pikul, saya cuma bisa letakkan di bawah kaki Tuhan. Terkadang saya kepingin cerita sama orang tua saya, tetapi prinsip saya adalah jika saya mau cerita sesuatu kepada orang tua saya tidak pernah mau menceritakan beban saya kepada mereka, penderitaan saya kepada mereka, karena mereka sudah berumur dan saya tidak mau mereka sakit kepikiran karena saya. Yang saya harus bicarakan kepada mereka adalah kata sukacita.
saya selalu bicara kepada mereka bagaimana saya diberkati oleh Tuhan. Walaupun kata berkat yang saya sampaikan itu artinya saya mengalami beban berat, tetapi saya mengubah bahasa saya diberkati Tuhan. Sehingga sampai hari ini pun mama saya, papa saya tetap merasa saya happy-happy aja, karena saya tidak pernah menceritakan masalah saya di hadapan orang tua saya, karena tempat saya mencurahkan isi hati itu ada di dalam hadirat Tuhan. Tempat saya ngobrol setiap hari adalah di dalam hadirat Tuhan. Karena itulah satu kepuasan saya, dimana kalau saya sudah ambil gitar, saya sudah nyanyi di hadapan Tuhan, itu membuat saya tenang, dan kembali saya happy lagi, dan saya bersemangat lagi. Saya bersyukur karena penyertaan Tuhan itu luar biasa. Tadi saya ke Pandaan, saudara. Selama dalam perjalanan, saudara, tiba-tiba saudara, setelah lampu merah kan sudah hijau mau jalan. Waduh saudara, motor dalam kecepatan tinggi, dia lampu merah dia terobos, hampir saya nabrak dia, saudara. Mungkin hanya sekian detik saja saya bisa tabrak dia, karena dia dengan kecepatan yang tinggi, saudara. Sudah lampu merah dia terobosnya, saya lewat, saya pelan, saudara. Tapi saya lihat ya, untung-untung saya masih diberikan konsentrasi dari Tuhan sehingga saya bisa rem seketika. Waduh saudara, saya langsung gemetar. Saya bilang, Tuhan, kalau sampai saya nabrak orang, mungkin hari ini saya bukan mengikuti streaming, tapi mungkin saya ada di penjara kali ya, kalau sampai terjadi apa-apa gitu loh, saudara. Tapi saya lihat orang benar selalu dibela dan dilindungi oleh Tuhan. Makanya saudara, kalau Anda saat ini beribadah, bukan karena masalah saudara streaming, waduh ada streaming si A, si B, si C, semua pada ikut. Saudara, kalau Anda ikut streaming seperti ini, adakah pertumbuhan yang benar terjadi dalam hidup saudara? Apakah karakter ilahi itu benar-benar saudara praktek dalam kehidupan keseharian? Apakah engkau menjalani kehidupan dengan integritas yang benar di hadapan Tuhan? Sudahkah engkau memperlihatkan buah-buah roh itu dalam kehidupan saudara? Karena saya percaya bahwa kalau kita ini bertumbuh dengan benar, maka terang kita itu akan bercahaya. Kalau kita bertumbuh dengan benar, maka luka hati kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kita ini ada pertumbuhan yang benar, maka kebenaran ini menjadi barisan depanmu. Sehingga kalaupun engkau diperlakukan tidak adil, jangan khawatir. Kebenaran tidak selalu Anda akan di belakang terus, tapi kebenaran itu akan ada di garis depan untuk membela saya dan saudara. Jika engkau hidup dalam karakter yang benar, maka kemuliaan Tuhan akan datang, dan engkau akan melihat bagaimana kuasa Tuhan akan turut bekerja menangani persoalanmu. Walaupun engkau rasa dalam masa pandemi ini rasanya persoalan numpuk dan sepertinya tidak ada jawaban, tapi saya yakin bahwa pada saat engkau ada di hadirat Tuhan, jawaban itu akan ada. Karena Tuhan selalu mengerjakan segala sesuatu, terkadang itu ada di persimpangan jalan baru Tuhan buka jalan. Untuk itu hari ini saya hanya bisa berpesan, Tuhan tidak pernah tergerak karena kebutuhan setiap manusia, tetapi yang bisa menggerakkan hati Tuhan sekarang ini adalah iman percayamu di hadapan Tuhan. Karena bicara iman kan, kita tidak melihat tapi kita yakin. Kita tidak melihat tetapi kita disuruh untuk percaya. Aduh, rasa-rasanya saudara tidak mungkin ya. Karena kebanyakan dari kita lihat dulu baru percaya, tapi Tuhan mengajar kita percaya dulu baru bisa melihat. Ini tidak mudah saudara ya. Tetapi saya meyakini benar bahwa walaupun kita tidak bisa melihat hari depan kita ini akan jadi apa, apalagi ini COVID-19 makin menjadi, tetapi yang saya tahu bahwa hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Makan, minum, pakai kita, Tuhan yang cover. Jadi walaupun sekarang ini kita mungkin sudah lelah, sudah capek, tetapi mari bersemangat. Ya, orang yang bersemangat dalam hidupnya, dia kuat menanggung penderitaannya. Makanya saudara, jangan udah muka pas-pasan, gak ada senyum. Aduh, haleluya. Tambah suntuk tahu. Orang yang lihat saudara itu tambah suntuk. Udah muka pas-pasan, ya sudah banyak kerutan-kerutan, penuaan dini saudara ya, terus nggak ada senyum. Aduh, rasanya melihat Anda juga berat ya. Tapi hari ini saudara, saya melihat ada senyum di wajah Ibu Wiwi, Ibu Rita. Haleluya. Saya lihat Ibu Rita sekarang ini semakin awet muda ya. Haleluya. Ya, ajaib Tuhan ya.
Saya melihat Nancy sekarang, wah hebat ya pertumbuhan rohaninya. Wah, sekali-sekali kita diundang di Solo ya, haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena saya yakin kalau orang itu bergembira, dia akan selalu awet muda. Ya, virus corona paling takut dengan orang yang suka bergembira, saudara. Tapi kalau wajah kita kusut, waduh, corona paling suka dekati, haleluya. Karena pada saat kita kusut, pada saat kita lelah dan kita tidak berpengharapan di dalam Tuhan, waduh, cepat sekali ya penyakit itu akan datang. Tetapi ketika kita bersuka cita, ketika kita tertawa, ya, maka itu membuat suasana jadi berbeda, ya. Coba lihat, dengan melihat senyum Pak Yulianto, Ibu Rida aja, saya sudah tenang, haleluya, ya. Karena apa? Coba saudara pergi ke dokter, ya, lihat dokter angker gitu, saudara. Aduh, rasanya kanker saudara makin menjadi. Tapi kalau saudara pergi ke ruangan dokter, dokternya senyum, ketawa, bisa bercanda, belum diperiksa saudara sudah sembuh, haleluya. Kenapa? Suasana menentukan, ya. Makanya saudara, ya, kalau merasa muka pas-pasan, mari banyak-banyak senyum dah. Ya, supaya orang melihat saudara itu nyaman. Walaupun banyak masalah, kalau lihat senyumnya Nancy Gunawan, aduh, rasanya ya beban hilang. Apalagi kalau Nancy itu, saya ingat dia pergi ke God's Love waktu lalu membawa kue apa tuh ya, Pak Yulianto itu ya, Pak Ibu Rida, yang dibawa Ibu Nancy. Itu enak banget. Kira-kira yang mengikuti streaming hari ini kangen dengan kue itu enggak ya? Nanti selesai pandemi, nanti Nancy akan kirimkan semua kita ya. Tolong alamatnya ditaruh di sini, nanti Ibu Nancy akan kirim. Haleluya. Iya. Saya masih ingat rasanya loh Bu Nancy. Aduh, rasanya sampai ke sumsum. Ya dikirim lewat Zoom, jadi foto aja ya, kok tega. Tuhan luar biasa ya, dan saya yakin jangan sampai kita menjadi orang yang munafik. Jangan menjadikan ibadah itu satu kepalsuan supaya dilihat oleh manusia. Ingat bahwa kita beribadah dilihat Tuhan, bukan dilihat manusia. Jadi pastikan bahwa kesalehan yang palsu akan mengakibatkan kejatuhan dalam hidup saya dan saudara. Tetapi kesalehan dalam kebenaran itu akan membuat saudara bahagia, akan membuat saudara bisa melihat bahwa terangmu akan bercahaya, ya. Dan saya yakin di masa pandemi ini semua kita diberkati oleh Tuhan. Semua kita akan mengalami sukacita bersama dengan Tuhan. Ya, kegembiraan itu akan datang, kepuasan itu akan datang. Makanya peristiwa ini ya, Maria waktu didatangi oleh malaikat Tuhan, kan malaikat Tuhan sampai 2 kali bicara begini, "Hai Maria," ya, dia bilang di dalam Lukas pasal 1 begini, "Hai engkau yang dikaruniai," ya. Kata dikaruniai itu artinya karito, yang mengandung arti kalau dalam bahasa Yunani itu artinya engkau mendapatkan penghormatan spesial dari Tuhan, engkau diberkati oleh Tuhan. Karena memang peristiwa waktu Tuhan memakai kandungannya Maria itu sebuah penderitaan bagi Maria loh saudara. Tetapi malaikat Tuhan mengatakan, "Hai engkau yang dikaruniai Tuhan," artinya engkau mendapatkan penghormatan khusus dari Tuhan, engkau mendapatkan penghormatan spesial dari Tuhan. Karena walaupun engkau akan alami penderitaan, tapi engkau akan mengalami yang namanya bahasa Alkitab mengatakan karis, ya. Malaikat Tuhan bilang, "Janganlah takut hai Maria, karena engkau akan mendapatkan kasih karunia dari Tuhan." Kasih karunia itu kalau bahasa Yunani bilang karis, artinya engkau akan mengalami kepuasan dan kegembiraan di balik penderitaan yang engkau alami. Jadi saudara, bukan sekedar engkau mengalami kepuasan dan kegembiraan, ternyata pengaruh ilahi itu akan ditransformasikan di dalam pikiranmu, sehingga engkau akan berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan. Pola pikirmu diubahkan sehingga walaupun ada penderitaan, engkau tidak akan terganggu, karena engkau merasa penderitaan itu akan mengerjakan kepuasan dan kegembiraan di dalam kehidupan saudara. Saudara,
Saya mau tepat waktu, ini sudah jam 8 ya, dan saya yakin semua kita akan mengalami kepuasan, kegembiraan setelah adanya penderitaan. Setelah adanya corona ini, saudara akan melihat Tuhan akan promosikan saudara, Tuhan akan orbitkan saudara, Tuhan akan curahkan berkat-berkat di dalam lumbung-lumbungmu. Tuhan tidak akan biarkan engkau kekurangan sesuatu yang baik. Yang mengalami sakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Yang mengalami kesulitan, ingat kehadiran Tuhan bisa merubah segala-galanya. Karena Tuhan selalu punya banyak cara untuk menolong dan memberkati saudara. Saya rasa sekian firman Tuhan hari ini. Ya, cukup setengah jam saja karena kesaksian udah banyak. Ya, jadi hari ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Nanti sebentar Ibu Rida akan tutup kita di dalam doa. Dan kita nyanyi dulu satu pujian.